Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang senyawa aldehid. Nah, definisi senyawa aldehid adalah suatu senyawa yang memiliki gugus karbonil di ujung pada posisi terminal, di mana gugus karbonil berikatan dengan hidrogen dan suatu aril atau alkil. Jadi kecuali formaldehid yang berikatan dengan dua atom hidrogen. Jadi ciri khas dari senyawa aldehid adalah gugus karbonil yaitu gugus C ikatan rangkap O ini terletak di ujung rantai. Jadi berikatan dengan satu atom H dan suatu aril atau alkil. Jadi R ini bisa berupa aril itu adalah cincin benzena atau berupa alkil. Jadi kata aldehid merupakan kependekan dari alkohol dehidrogenase yang berarti alkohol yang terdehidrogenasi. Jadi untuk rumus umumnya adalah RCHO ini. RC ikatan rangkap O, kemudian ada H. Ini ciri-cirinya aldehid. Jadi ada C ikatan rangkap O, ini yang kita sebut dengan karbonil. Kemudian berikatan dengan satu atom H dan berikatan dengan satu alkil atau aril R ini. Alkil bisa berupa rantai karbon yang panjang, bercabang, aril itu adalah cincin. Contohnya, nah untuk pengecualian di senyawa formaldehid. Formaldehid ini senyawa aldehid yang terdiri dari satu C. Ini satu titik di sini ya, satu C. Ini mengikat dua atom hidrogen. Ini pengecualian untuk senyawa aldehid. Nah, beberapa contohnya, ini vanilin. Ya, vanilin ini strukturnya di sini seperti ini. Nah, di mana letak gugus aldehidnya? Gugus aldehidnya kalian lihat yang ada C ikatan rangkap dengan O, berarti di sini. Ini adalah gugus aldehid. Sedangkan OH ini adalah gugus alkohol hidroksil. Sedangkan ME ini metil CH3O. Nah, ini pertemuan kemarin berarti ini adalah gugus eter. Gugus fungsi eter atau metoksi. Ini gugus aldehidnya di sini. Kemudian yang selanjutnya benzaldehid. Ini gugus aldehidnya di sebelah sini. Ini apa namanya? Benzena. Ini adalah benzena. Kemudian ada sinamaldehid. Di mana letak gugus aldehidnya? Ada di sini. Ada ikatan rangkap dua, berarti ini apa? Alkena. Yang ini cincin benzena. Oke. Ya. Jadi secara ringkasnya, rumus molekul aldehid adalah CnH2nO. Dan aldehid ini berisomer fungsi dengan senyawa keton. Misalkan CnH2nO, misalkan C-nya 1 berarti hanya ada 2 karena 2 kali 1. CH2O. Misalkan C-nya 2 berarti hanya ada 4. C2H4O. Itu rumus molekulnya. Nah, selanjutnya gugus fungsinya ini tadi, gugus fungsi pada senyawa aldehid adalah ikatan karbonil pada posisi terminal. Jadi C ikatan rangkap O. Karena karbonil memiliki momen dipol yang besar karena kepolaran dari ikatan rangkap tersebut. Sehingga menyebabkan senyawa ini bersifat polar. Nah, ini strukturnya aldehid. Nah, ini strukturnya. Kemudian ini sudut yang dibentuk oleh gugus fungsi CHO sebesar 120 derajat. Ini khasnya ya. Dan panjang ikatan rangkap C dengan O ini sebesar 0,121 nanometer. Ini contoh strukturnya secara 3 dimensi. Yang warna abu-abu ini adalah unsur karbon. Yang warna putih kecil ini adalah unsur hidrogen. Sedangkan yang warna merah adalah unsur oksigen. O-nya ini. Nah, kemudian tata nama senyawa aldehid.
Jadi tata namanya senyawa aldehid memiliki nama induk dengan akhiran al, yaitu alkanal, diakhiri dengan al. Ini tata nama secara IUPAC. Nah, langkahnya tentukan rantai utama dengan jumlah, yaitu rantai dengan jumlah atom yang paling panjang, atom karbon yang paling panjang yang terdapat pada gugus karbonil. Jadi tentukan cabang yang terikat pada rantai utama, kalian tandai. Kemudian beri nomor cabang dimulai dari atom C gugus karbonil. Nah, jika terdapat dua atau lebih substituen berbeda dalam perumusan harus disusun berdasarkan urutan abjad. Misalkan etil dengan metil, berarti penyusunan yang lebih dulu adalah etil. Nah, awalan di tri sekunder tersier tidak perlu diperhatikan. Sedangkan awalan yang tidak dipisahkan, misalkan iso dan neo, ini harus diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Ini contoh tata nama IUPAC-nya. Jadi misalkan di sini ada, kalian amati dulu mana letaknya karbonil. Oh, terletak di sini. Berarti nomor satunya kita mulai dari gugus karbonil ini. 1, 2, 3, 4. Karena 4 C-nya berarti butana, kalau diberi akhiran al berarti butanal. Kemudian misalkan ada cabang, berarti ditulis dulu nomor letak cabang tersebut. Jadi penomorannya harus dimulai dari gugus karbonil ini. Jadi di sini nomor satunya 1, 2, 3, 4. Berarti ini cabangnya adalah namanya metil. Berarti 2 metil butanal. Induknya sebanyak C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang lebih kompleks lagi, ini misalkan. Berarti kalau cabangnya ada dua seperti ini, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini induknya dulu yang harus ditentukan, kemudian beri nomor 1 dari C karbonil, kemudian beri nomor, tuliskan nomor di cabang masing-masing. Oh, ternyata di sini punya dua cabang. Berarti ditulis dua kali nomornya. 2,2 karena metilnya ada 2 berarti beri nama awalan di 2,2 dimetil butanal. Kemudian ini yang contoh yang terakhir yang lebih kompleks. Misalkan nomor 1 di sini induknya yang mana? Kita lihat 1, 2, 3, 4 bisa lurus ke sini atau 1, 2, 3, 4 gini juga bisa. 1, 2, 3, 4 ini juga bisa, ke atas juga bisa. Jadi saya ambil yang paling mudah, rantai induknya saya ambil yang horizontal yang lurus ini. Ini rantai induknya saya tentukan. Kemudian cabangnya berarti ada ini. Nah, cabangnya ini C-nya ada berapa? 1, 2, 3. Tapi kita yang berikatan dengan rantai induk adalah C yang di tengah-tengah. Berarti cabang ini namanya isopropil. Ini namanya isopropil. Yang atas ini cabang metil. Sehingga tuliskan nama sesuai dengan abjad. Jadi penamaannya, ingat penamaan iso dan neo diperhatikan dalam urutan abjad. Jadi isopropil meskipun P ini lebih apa ya? Setelah metil, tapi nama iso I ini, nah, I abjad I lebih dulu daripada M, sehingga ditulis abjad yang terlebih dulu berarti 2 isopropil 3 metil butana. Ini isopropil yang ini isopropil. Nah, untuk tata nama trivial ini harus dihafalkan. Tabelnya ini sudah saya tampilkan di sini. Jadi untuk C1 berarti formaldehid diberi akhiran aldehida di terakhirnya. Ini untuk penamaan rantai utamanya. Kemudian tentukan substituen yang terikat pada rantai utama.
Yang ketiga, penomorannya bukan menggunakan nomor 1, 2, 3, tapi menggunakan huruf alfa. Ini ya. Nah, contoh tata nama trivial, berarti ini saya samakan dengan yang awal tadi untuk tata nama ayupak. Misalkan ini berarti kalau secara ayupaknya butanal, maka trivialnya menjadi butyraldehid. Kemudian penomorannya, alfa beta dimulai dari sampingnya karbonil. Jadi di sini alfa beta gamma. Jadi kalau di iupaknya nama iupaknya 2 metil butanal, maka nama trivialnya alfa metil butyraldehid. Kalau nama iupaknya 2 isopropil 3 metil butanal, maka nama trivialnya alfa isopropil beta metil butyraldehid. Karena ini posisi alfa beta. Sama ini juga. Berarti alfa, alfa dimetil butyraldehid. Selanjutnya, sifat fisik dari aldehid. Jadi aldehid dengan 1 sampai 2 atom karbon berwujud gas pada suhu kamar dengan bau yang tidak enak. Ini nama trivialnya formaldehid. Nah, strukturnya seperti ini. Aldehid dengan jumlah atom karbon 3 sampai 12 berwujud cair pada suhu kamar dengan bau sedap. Sedangkan aldehid dengan atom karbon lebih dari 12 berwujud padat pada suhu kamar. Jadi aldehid yang suhu rendah, misalkan formaldehid C1, asetaldehid C2 dapat larut dalam air. Sedangkan aldehid suhu tinggi itu berarti yang C13, C12, C10, C8 itu tidak dapat larut dalam air. Nah, untuk sifat kimianya, aldehid ini dapat bereaksi dengan beberapa macam reagen. Reaksinya cukup banyak. Jadi sifat kimia ini saya jelaskan reaksi yang khusus untuk aldehid saja. Jadi yang pertama, oksidasi oleh kalium bikromat dan asam sulfat. Jadi oksidasi aldehid dengan campuran kalium bikromat. Kalium bikromat itu yang mana? Yang ini. K2Cr2O7. Ini contohnya adalah etanal atau asetaldehid. Dan asam sulfat itu ini H2SO4 akan menghasilkan asam karboksilat. Ini asam karboksilat. Asam karboksilat itu ciri-cirinya ada COOH. Ini asam karboksilat. Yang kedua dengan larutan Fehling. Jadi aldehid dapat mereduksi larutan Fehling menghasilkan endapan warna merah bata. Nah, endapan merah bata ini dari mana? Dari tembaga 1 oksida. Jadi saat biasanya ini digunakan untuk uji gula prereduksi. Jadi dasar reaksinya adalah aldehid dengan larutan Fehling. Nah, larutan Fehling itu kan mengandung Cu2+ ini pada suasana basah. Jadi saat asetaldehid bereaksi dengan Cu2+ pada suasana basah akan terbentuk endapan warna merah bata di sini. Ini ciri khasnya. Nah, yang ketiga, reaksi dengan reaksi Grignard. Reaksi Grignard itu yang mana? Yang ini. Ada MG-nya, MgX atau MgCl. Ini reaksi Grignard. Menghasilkan alkohol sekunder. Nah, ini. Alkohol sekunder itu alkohol yang menempel pada C sekunder. C sekunder itu apa? C yang mengikat 2 atom C. Ini. Selanjutnya, yang keempat adalah oksidasi oleh larutan tolen. Ini juga uji gula prereduksi. Jadi aldehid dapat mereduksi larutan tolen menghasilkan cermin perak. Cermin perak ini yang mana? Diperoleh dari mana? Ini endapan Ag. Endapan Ag. Nah, dengan air akan terjadi reaksi adisi. Reaksi adisi aldehid reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Jadi ini saya beri contoh aldehid ini kloraldehid yang ini. Jadi ini ada gugus aldehidnya. Nah, saat bereaksi dengan H2O,
akan membentuk suatu kloral hidrat sehingga awal mulanya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal OH 2 kali. Jadi kloral hidrat ini dalam kedokteran bersifat sedatif. Kalau dalam kedokteran hewan ini digunakan sebagai anestetik untuk kuda, sapi, dan babi, sedangkan pada minuman akan ditambahkan menjadi alkohol. Nah, sifat kimia yang keenam dapat bereaksi adisi dengan HCN, menghasilkan aldehido cyanohidrin. Yang mana aldehido cyanohidrin? Aldehido cyanohidrin itu jadi zat antara sintetik yang berguna untuk sintesis asam amino. Jadi ini untuk sintesis asam amino. Ini cyanohidrinnya. Nah, ini cyanohidrin. Ini menjadi asam amino. Contohnya pada mendelonitril, senyawa yang terdapat pada kelabang. Jadi ini mendelonitril bereaksi dengan suatu enzim akan menjadi suatu aldehid, benzaldehid ini, benzaldehid dengan HCN. Yang ketujuh, reaksi adisi tadi. Sebenarnya ini penjelasan lebih jelasnya dengan reagen Grignard. Reagen Grignard itu RMGX. Jadi R ini bisa berupa rantai C apapun. X ini adalah unsur halogen yaitu ClBrI. Kemudian ini reaksi secara umumnya. Nah, yang ke-8 reaksi adisi eliminasi yaitu menghasilkan produk yang mengandung ikatan rangkap. Jadi terjadi proses adisi pada karbonil, kemudian terjadi setelah teradisi menjadi alkohol, di sini asal mulanya aldehid, diadisi oleh amonia pada suasana asam menjadi alkohol. Nah, alkohol ini kemudian dieliminasi sehingga terbentuk produk imina yang mengandung ikatan rangkap. Ini yang disebut dengan reaksi adisi eliminasi. Jadi ada 2 tahap reaksi. Ini disebut dengan reaksi basa Schiff. Nah, reaksi dengan amina sekunder membentuk produk ion iminium menjadi N-amina atau vinil.